Perkenalkan, nama saya Naswan Nur Ramadhani, kelas 6 dari MI Muhammadiyah Sidokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena nikmatnya kita bisa bernafas. Kati rahmanipun kita sedaya saged nindakaken sedaya dawuh saha nempihi laranganipun. Mugi sedaya niat lan lampah kita pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Salawat berpingai salam teruntuk Nabi akhir zaman, tawadan bagi hamba yakni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi muda yang lebih tren disebut generasi milenial, merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan tata kehidupan baik beragama, bernegara maupun bermasyarakat di masa yang akan datang. Hal ini perlu kita bahas karena generasi milenial hidup di zaman global dan digital, sehingga dunia dalam genggaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir tentang kesejahteraan mereka. Peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut penting untuk kita renungkan, sebab generasi milenial merupakan generasi yang sering dikaitkan dengan adanya kemajuan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Namun di satu sisi, perkembangan zaman dengan segala kecanggihannya membawa kemudahan, di sisi lain membawa keburukan. Salah satunya adalah dengan adanya pengikisan nilai-nilai moralitas. Tebih saking tandang tanduk ingkang sae menawi kasebat akhlakul karimah. Betul apa betul? What is the meaning of morality? Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan kondisi jiwa yang kuat, yang darinya terlahir sikap amal secara mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dalam kehidupan, kadang kita menjumpai perilaku sopan, lemah lembut, dan tampak sangat islami. Namun hanya sebagai taktik agar mudah mendapat simpati dari orang lain dan agar mudah baginya membuat kejahatan di hari yang lain. Dalam kriteria iman ada 3. 1. Tasqitu bil qalbi, yakin dalam hati, belief in heart. 2. Wa qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, spoken verbally. 3. Wa amalu bil arkan, diamalkan dalam perbuatan, practice in deeds. Maka kriteria iman yang pertama adalah di dalam hati, tidak terlihat, dan yang kedua dan yang ketiga itulah yang dinamakan akhlak. Maka komposisi iman secara matematis adalah sepertiga tidak tampak, sedangkan 2/3 tampak dalam amal dan perbuatan. Sejalan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sekalian, back to the previous discussion that bahwa akhlak mulia adalah bekal utama bagi generasi muda menuju masa depan yang gemilang. Jika setiap hari dipenuhi dengan akhlakul karimah, maka hatinya akan bersinar dan menyinari serta menjiwai setiap amal dan perbuatan. Sehingga harapan ridha Allah atas generasi bangsa ini menjadi nyata, menjadi negeri yang gemah ripah loh Cinawi, toto tentram kerta raharja, cekap semanten, dahar kupat lawe santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.